Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Mas Iki Channel. Oke. Kali ini saya akan melakukan podcast dengan salah seorang mahasiswa dari Universitas Riau. Oke, mungkin sebelum lanjut kita bisa cek dulu. Oke. Baik, mungkin kita akan berkenalan dulu dengan bintang tamu kita hari ini. Mungkin Bang, silakan dulu kenalan diri. Namanya Mas Iki Channel ya. Ah ya, Oke. Hai, teman-teman Mas Iki Channel. Perkenalkan, nama saya Sandi Kaluman Batu. Saya seorang mahasiswa dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Saya angkatan 2017. Oke, saya dengar abang ini adalah duta pendidikan FQ 2018 ya. Iya, kebetulan pada saat tahun 2018 saya mengikuti ajang pemilihan duta pendidikan. Kemudian saya puji Tuhan diamanahkan sebagai duta pendidikan 2, sekaligus juga mendapatkan amanah sebagai duta atribut, yaitu duta berbakat. Duta berbakat. Ya. Tapi saya lihat lagi hari ini Anda memakai selempang yang duta berbakat. Jadi kenapa Anda pada hari ini memakai selempang duta berbakat? Kalau saya pribadi, kenapa lebih untuk memakai pada malam hari ini? Karena saya memiliki 2, yaitu pertama duta pendidikan 2, juga duta berbakat. Saya kalau misalnya berpandangan, ini opini saya pribadi, kalau duta pendidikan 2 itu diduakan seperti itu. Namun jika duta pendidikan berbakat hanya 1 seperti itu. Jadi setiap tahun itu hanya ada 1, sedangkan duta pendidikan 2 itu kan diduakan seperti itu. Saya lebih bangga menggunakan duta berbakat. Berarti kalau duta berbakat itu hanya ada 1 ya, berarti nggak ada yang lain lagi. Iya, kalau misalnya duta pasangannya kan ada 1, 2, 3 gitu. Kalau berbakat hanya 1. Oh iya, jadi lebih bangga ya pakai duta berbakat. Sebenarnya keduanya bangga. Oke. Jadi kalau duta berbakat ini tentu dia memiliki banyak bakat. Atau kalau saya hanya beberapa, mungkin ini hanya gift dari Tuhan, keberuntungan. Oh iya. Saya hanya bisa seperti kayak membawa acara, membaca puisi, menggemari beberapa hal tentang public speaking lah kalau dari saya. Ini saya melihat nih ada juara 2 baca puisi Putra Pekan Seni Mahasiswa Universitas Riau. Berarti dalam hal baca puisi Anda sudah memiliki jam terbang yang cukup bagus ya? Kalau untuk jam terbang saya belum sampai yang ke, masih ada orang di atas saya seperti itu. Namun saya hanya kayak ya suka aja gitu, kayak sering mengajari adik tingkat, membantu seperti itu. Tapi kalau untuk menang-menang lomba-lomba saya masih kurang, masih takut. Ini kan baca puisinya juara, perlu berapa waktu untuk persiapannya? Kalau waktu itu karena dia kondisi COVID-19 Ya. kan, saya ikut lomba tahun 2020, jadi dia seleksi dulu, ada seleksi dulu. Itu saya hanya 2 hari untuk latihannya, baru saya rekam. Kemudian sudah lulus, masuk ke finalnya seperti itu. Final tampil offline dengan mematuhi protokol kesehatan. Itu saya latihan mungkin sekitar 1 hari cuma untuk mempersiapkannya. Oke. Berarti untuk baca puisi ini nggak perlu waktu yang lama ya untuk belajarnya, atau bagaimana? Atau perlu pengalaman yang lebih? Kalau saya sendiri waktu itu memilih puisi yang pendek, jadi tidak perlu banyak sekali memainkan nada segala macamnya, hanya memanfaatkan biar sedikit tapi bermakna seperti itu. Mungkin sebelum lanjut pembahasan, mungkin ada sedikit motivasi kepada penonton Mas Iki Channel agar mereka mengasah bakatnya hingga bisa berprestasi. Kalau dari saya pribadi, saya pernah mendapatkan ilmu dari dosen saya yang mengatakan bahwa bakat itu ada apabila kita bisa menaklukkan proses latihan seperti itu. Jadi ketika kita bisa menaklukkan proses latihan, karena saat proses latihan itu yang menentukan kita akan berhasil atau enggaknya. Kalau kita memang bersemangat dan terus bekerja keras, pasti akan tercapai hasilnya. Tapi kalau misalnya kita baru 2 kali latihan udah nyerah nih kayak gitu, pasti nggak bakal bisa gitu. Jadi memang harus patokan di diri dulu nih kayak gitu. Aku harus bisa nih mencapai goalsnya ini dulu nih kayak gitu. Kalau misalnya latihannya susah segala macam, menyakitkan tubuh segala macam, apalagi baca puisi itu mainnya kan suara tuh,
Kita juga harus bisa menahan, jangan makan goreng tuh, jangan minum es seperti itu, harus niat kayak gitu. Menurut saya seperti itu sih. Berarti bakat itu memang harus dilatih dan diasah terus ya. Iya. Biar mendapatkan hasil yang bagus. Jadi sebenarnya orang bilang aku nggak bakat itu, enggak gitu. Jalani dulu proses latihannya, baru bisa mengatakannya seperti itu. Kalau pandangan saya pribadi ya. Oke. Selain duta, mungkin saya dengar juga abang juga aktif organisasi ya. Kalau dibilang aktif, saya hanya aktif di jurusan itu namanya HIMA. Kalau di Universitas Riau, saya hanya aktif di HIMA. Dulu saya sebagai anggota, kemudian saya diamanahkan puji Tuhan sebagai kepala divisi, itu kepala divisi pendidikan namanya kalau di sana. Baru setelah itu sekarang diamanahkan lagi sebagai CODPO namanya, seperti pendamping lah. Pendamping apa ya? Pendamping HIMA. Iya, pendamping HIMA. Mungkin selama berorganisasi apa ada suka dukanya? Yang pertama kita bahas apa dulu nih, suka atau duka? Sukanya. Oke, suka. Kalau sukanya itu yang pertama, saya lebih percaya diri untuk berbicara di muka umum. Orang-orang lebih mengenal saya lebih dilatih untuk bisa mengenal karakter orang. Karena di universitas ini kan kita berbeda-beda daerah seperti itu. Jadi belum tentu orang-orang yang daerah, seperti banyak orang mengatakan bahwa orang Batak itu keras, tapi nggak semuanya gitu. Orang Batak itu keras segala macam, tapi nggak semuanya. Kita bisa pelajari karakternya kayak gitu. Itu sukanya sih, kayak banyak relasi juga lah kayak gitu. Dari mana-mana. Kemudian kalau untuk dukanya itu yang pertama, kita harus pandai-pandai bagi waktu. Karena sering anak kos ya, telat makan jadi sakit, kemudian pakaian terbengkalai, terus ya tugas harus pandai-pandai bagi waktu sih. Saya dukanya susahnya di situ. Susah bagi waktunya ya. Iya. Mungkin berarti abang organisasinya dari semester awal atau udah di pertengahan semester masuk organisasi? Kebetulan memang nggak tahu kenapa, memang jiwa saya memang suka organisasi dari SMP ya. Dari SMP saya sudah ikut pramuka, terus nanti saya juga ikut OSIS. Di SMA saya lebih high lagi, jadi ikut OSIS, sekretaris umum gitu. Nah, sampai di kuliah memang dari maba memang udah suka organisasi gitu. Berarti memang abang ini orang ikut organisasi dari SMP dulu ya? Iya, tapi masih ada orang yang lebih lagi daripada saya. Ngomongin organisasi ini banyak yang ngeluh susah bagi waktu dan kadang lebih fokus organisasi daripada kuliah. Abang nih saya dengar udah mau masuk apa juga kan semester akhir juga. Itu bagaimana tips bagi waktunya? Kalau dari saya pribadi kayak organisasi, tugas-tugas kayak gitu. Jadi kalau memang kamu lagi punya tugas organisasi ya laksanakan amanahnya. Tapi kalau lagi punya tugas kuliah ya ingat tujuan pertama kemarin apa nih kayak gitu. Jadi kalau misalnya lagi lalai, lagi malas, kalau saya kayak tujuan aku kemarin kuliah loh bukan organisasi kayak gitu. Saya lebih kayak membagi waktu, misalnya nih saya ada target nih kegiatan kampus nih hari Minggu akan padat. Jadi kalau misalnya apa kan orang kayak mau ngerjain tugas kan di weekend gitu kan. Sedangkan anak organisasi ini kan kegiatan program kerjanya kan banyak di weekend kayak gitu. Jadi usahakan buat tugasnya jangan di weekend kayak gitu. Walaupun memang susah lebih waktunya, biar begadang tapi selesai gitu. Kalau saya seperti itu. Jadi memang harus dikorbankan waktu-waktu kita ya. Iya. Tapi kalau menurut saya pribadi, saya malah bingung kalau misalnya nggak ada kegiatan di organisasi. Malah saya kayak stres gitu kalau tugas semua yang harus saya pegang kayak gitu. Oh, berarti Anda menganggapnya kalau kegiatan di Himat sebagai refreshing? Iya, sebagai walaupun sebenarnya nambah beban pikiran kan. Tugas belum, itu belum gitu. Tapi kayak bertemu orang ramai kayak gitu. Dan kita juga bisa saling sharing kan ketika bertemu dengan teman sekelas. Kayak, kau udah belum tugas ini ya? Kita bisa kita kerjakan bareng-bareng kayak gitu lagi waktu kosong. Berarti kalau orang-orang yang lebih ke fokus tugas tuh mungkin lebih tingkat stresnya lebih tinggi mungkin ya. Kalau pandangan saya seperti itu bisa mengakibatkan seperti itu. Dan saya rasa saya bukan orang beasiswa yang masuk ke universitas, saya buat sendiri. Jadi kayak kalau misalnya saya hanya fokus kuliah aja, nggak bakal bisa terpenuhi apa yang saya butuhkan. Karena
nilai paling tertinggi itu kita bikin rentangnya 1 sampai 100 ya, misalnya di sekolah tuh nilai kita itu paling tinggi hanya 4,00 ya untuk IPK ya. Jadi masih ada 96 lagi, dan 96 lagi itu harusnya saya dari luar, nggak bisa dari bangku kuliah seperti itu. Itulah kenapa saya ikut organisasi, biar mendapatkan setidaknya mencapai 80 kayak gitu. Jangan nggak mesti 100 kayak gitu. Karena sayang uang kuliahnya kalau misalnya, karena organisasi mahasiswa beda kan sama organisasi siswa tingkat SMP, SMA. Betul. Jadi sayang sekali bagi mahasiswa yang hanya fokus kuliah saja. Iya. Karena di kuliah ini kita mencari pengalaman, bukan hanya sekedar ilmu juga. Iya, karena awal maba kalau saya pribadi ya kayak apa nih presiden mahasiswa, apa nih gubernur gitu. Jadi kayak sebuah hal yang unik itu yang buat saya penasaran mau terjun ke dalamnya kayak gitu. Setelah jalani kayak gini dan berat sih. Iya. Ya, kalau menurut saya sih bagi orang-orang yang masih menganggap organisasi itu sebuah hal yang memuakkan, yang melelahkan, yakin dan percaya lah itu kan bermanfaat suatu saat kayak gitu. Karena menurut kamu organisasi itu pasti penting kan? Penting sekali, karena kan di situ kita juga akan banyak dapat pelajaran lebih lagi. Bukan hanya sekedar orang lihat ini kegiatan, tapi kita harus tahu prosesnya itu. Kita harus belajar dari proses, bukan dari hasilnya saja. Iya. Dan kalau saya udah mengalami kegiatan yang namanya KKN, itu kan ngabdi ke masyarakat sama PPL. PLP sekarang namanya kalau untuk mahasiswa FKIP itu ke sekolah. Langsung nampak perbedaannya mana organisasi yang aktif kegiatan sama yang pasif gitu. Jadi kita memang lagi membuat acara, karena kakak itu kan kita membuat kegiatan. Jadi bagi orang-orang yang memang pasif tentang organisasi, yang fokus kepada akademik saja gitu, mereka pasti akan kayak kewalahan untuk mengurus suatu hal gitu. Sedangkan kita yang udah sering menghadapi masyarakat gitu, karena kan program-program kita ke orang-orang banyak kayak gitu, mereka lebih banyak kayak pasif sih. Jadi manfaatnya selain untuk diri sendiri ya bisa juga ke lingkungan gitu. Tadi kita sudah bahas tentang duta, bakat abang, prestasi abang, dan pengalaman organisasi abang. Jadi untuk penonton Mas Iki Channel, apa abang ada tips atau saran di masa pandemi ini, bagaimana kita untuk berbakat dan berprestasi di masa pandemi, atau untuk ikut organisasi di masa pandemi ini? Ya kita sama-sama tahu kan pandemi ini udah sangat membuat orang bosan. Sampai karena bosannya udah muak gitu, nggak mau ngapa-ngapain itu muak. Jadi kalau saya pribadi ya untuk tetap menghidupkan diri saya biar tetap memiliki prestasi meskipun di rumah aja, karena semenjak COVID-19 datang di Indonesia itu saya memperhatikan banyak seperti organisasi, relawan, segala macam itu yang melakukan lomba-lomba seperti itu, dan banyaknya itu kayak untuk melakukan biar orang-orang yang di rumah itu tidak bosan ada kegiatan seperti itu. Jadi saya rasa itu bisa salah satu tipsnya tuh. Seperti banyak kok kementerian itu juga mengadakan lomba-lomba dan itu gratis seperti itu. Tapi karena kebanyakan orang yang udah terdoktrin malas, udah terdoktrin dengan rebahan, jadi membuatnya kayak apa nih malas nih kayak gitu. Jadi saya rasa itu bisa jadi solusi yang terbaik kayak gitu. Berarti abang menyarankan untuk ikut lomba online? Iya, lomba online gitu. Karena lomba online kan kita hanya mengirim file nih, kita nggak perlu sampai banyak seperti lomba-lomba biasanya gitu, harus datang ke tempat gitu. Jadi ini lebih mudah untuk dilakukan saat sekarang ini untuk berprestasi dan mengasah bakat kita ya. Iya. Karena lombanya juga berbagai macam, bukan lomba tulis aja kok, ada desain poster, video, animasi, banyak kok gitu. Mungkin saran di bidang organisasi untuk adik-adik maba yang baru masuk, bingung nih masa pandemi ini dia mau masuk organisasi tapi bingung kayak mana gitu kan di masa pandemi ini. Kalau menurut saya pribadi untuk adik-adik maba angkatan 2020, pokoknya kalian tanamkan bahwa organisasi itu penting gitu. Jadi ketika kalian mengikuti prosesnya secara daring ya ikutin aja kayak gitu. Mau organisasi manapun tempat kalian menempah diri pertama kali tidak masalah kayak gitu. Karena saya rasa yang terbaik itu pulang ke rumah dulu ya bahasanya, kayak ke jurusan masing-masing dulu, karena yang paling mengerti kita adalah kakak kita sendiri seperti itu. Jadi mereka pasti akan membina kita dengan sabar, mengajari kita, membimbing kayak gitu. Daripada kita langsung ke BEM ya, itu kan sangat besar gitu. Bagus ke rumah dulu, mungkin ke HIMA atau HMJ. Gitu.
ya Bang nyarankan tuh adik-adik maba mungkin untuk masuk organisasi di Hima dulu. Iya. Untuk mengenal lebih luas lagi. Iya, kenal dulu bagaimana organisasi sebenarnya mahasiswa, baru terjun nanti di semester berikutnya mau terjun ke BEM, ke DPM terserah nggak apa-apa gitu. Tapi tempah dulu ilmunya dasarnya. Karena organisasi kampus dengan sekolah itu sangat jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Oke, terima kasih banyak tips dan tambah sarannya Bang. Mungkin itu sedikit podcast dengan Duta Pendidikan FK Universitas Riau. Mungkin dengan ini akan saya tutup. Bila ada salah dan kata dari kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.